Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kitab Mabadi Awwaliyah mengenai usul fikih. Usul yang berarti pondasi dan fikih pemahaman. Nah, di dalam usul fikih terdapat dua, yaitu am dan khos. Am adalah umum dan khos khusus. Contohnya am. Contohnya Ustadz Budi memanggil seluruh santri MA agar berkumpul di musola. Nah, itu contoh dari am. Dan contoh dari khos, Ustadz Budi memanggil seluruh santri MA kecuali yang sakit. Nah, yang sakit itu adalah khosnya. Nah, kemudian di dalam usul fikih terdapat beberapa kaedah. Nah, di sini saya akan membahas 10 kaedah. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Setiap perbuatan itu harus bersamaan dengan tujuannya. Nah, contohnya gini, segala perbuatan harus bersamaan dengan niatnya. Contohnya berwudu, mandi, puasa, sholat. Nah, kita melakukan perbuatan itu harus bertujuan dengan niat kita. Kita mau sholat, niat kita ya niat sholat. Kita mau puasa ya niat puasa gitu. Kemudian yang kedua, ma yustaratu fihi ta'yinu fal khata'u fihi mubtil. Jika mengatakan sesuatu itu menjadi syarat, maka jika kesalahan hukumnya batal. Contohnya apa? Contohnya kita sholat zuhur. Kita sholat zuhur, niat kita sholat asar, maka sholat kita tidak sah. Ataupun kita sholat maghrib, niat kita sholat isya, itu tidak sah. Kemudian maqasidul lafzi ala niyatil lafidhi. Maksud lafaz, maksud ucapan itu tergantung orang yang melafazkannya. Contohnya jika seseorang mempunyai istri bernama, misalnya contohnya Anis gitu, bernama Anis. Baru yang diceraikan atau mempunyai budak perempuan. Nih gimana ya? Nah, gini. Misalnya ketika ada seorang suami istri gitu, dan suaminya ini berkata kamu bebas gitu, berkata kepada istrinya kamu bebas. Maksud dari bebas nih, bebas terserah istrinya mau ngapain, mau keluar tanpa izin suaminya tidak apa-apa. Ataupun suaminya bilang kita cerai, kamu akan talak gitu, maka itu beneran terjadi gitu. Kemudian selanjutnya al-yakinu la yuzalu bisyaki. Keyakinan itu akan hilang oleh keraguan. Maksudnya gini, kita sholat zuhur 4 rakaat gitu kan. Kita sholat zuhur 4 rakaat, maka kita sholat zuhur 4 rakaat. Baru ketika kita sholat tuh kita ragu-ragu. Kita udah sholat 3 rakaat apa 4 rakaat ya? Nah, maka kita harus berpegang yang 3, karena itulah yang lebih meyakinkan. Kita harus ngambil yang lebih kecil gitu. Keyakinan kita ketiga, udah kita sholat 3 rakaat gitu. 3 rakaat berarti kurang 1 rakaat lagi untuk sholat zuhur gitu. Kemudian selanjutnya al-aslu baqa'u makana ala makana. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Asalnya itu tetaplah sesuatu atas sesuatu. Maksudnya gimana ya? Misalnya kita makan sahur di akhir malam dan ragu-ragu itu telah muncul fajar apa belum ya? Padahal kita makannya malam. Nah, maka puasa kita itu sah, karena sesungguhnya asalnya adalah itu tetap. Asalnya kita itu makan sahur kan masih malam hari gitu, maka puasa kita tetap sah. Selanjutnya
kaidah yang selanjutnya itu gimana ya? Apa? Al aslu bara'atuz zimah. Al aslu bara'atuz zimah. Asalnya itu lepasnya tanggung jawab. Contohnya seseorang yang diminta melakukan sumpah gitu. Kemudian ia tidak mau melakukannya, maka ia tidaklah dihukum karena ketidakmauannya. Karena asalnya adalah tidak adanya penanggung-jawaban. Kemudian sumpah itu dihadapkan kepada orang-orang yang mendakwa, yang menggugatnya gitu. Nah, contohnya seperti itu. Selanjutnya al-aslu adamu. Al-aslu al-adamu. Asalnya itu tidak ada. Contohnya gimana ya? Contohnya gini. Seseorang yang memakan makanan orang lain, kemudian ia berkata bahwa telah membolehkannya untuk saya. Nah, sementara yang memiliki makanan itu memungkirinya, maka ucapan yang didengar adalah ucapan si pemilik makanan. Karena asalnya asal makanan itu dari yang pemilik itu, bukan yang memakan gitu. Nah, selanjutnya ya al masaqqatu tajlibut taysiro. Kesulitan itu akan menghasilkan kemudahan. Nah, ini contohnya jika seseorang tidak boleh menggunakan air, maka ia boleh bertayamum. Misalnya ada seseorang yang tangannya patah dan dia tidak bisa berwudu. Maksudnya tidak bisa berwudu ini dalam kurung tidak bisa kena air tangannya. Nah, maka dia boleh bertayamum. Itu. Kemudian selanjutnya al-asya'u idza tasa'at dokot ya. Setiap sesuatu itu jika dalam kondisi longgar, maka ia akan menjadi sempit. Maksudnya sedikitnya bergerak dalam sholat itu diampuni, dan jika banyak bergerak tidak ada niat jahat atau kebutuhan, maka itu tidak diampuni. Contohnya gini, kita sholat sedikit tuh, misalnya kita gini, sholat itu gerak-gerak, itu tidak apa-apa, itu masih diampuni. Tetapi jika kita banyak gerak tanpa ada uzur ataupun tanpa ada kebutuhan hajat, kita gerak-gerak gini sholat, maka itu tidak diampuni dan sholat kita itu tidak sah gitu. Selanjutnya nih yang terakhir, ad-dororu yuzalu. Contohnya ini apa ya? Si pembeli itu boleh ikhtiar memilih atau mengembalikan atau tidak. Adanya cacat. Oh, contoh itu seperti ini. Contoh kita membeli apa ya? Kita membeli makanan lah. Misalnya contohnya kita membeli buah di pajak gitu. Kemudian kata si penjual ini, ini buahnya masih segar-segar gitu, bagus-bagus. Kemudian kita beli, dan ketika kita bawa di rumah, pas kita buka buahnya banyak yang busuk gitu, dan kita mengembalikan kepada yang penjual ini, maka itu tidak apa-apa, hukumnya tidak apa-apa. Nah, mungkin ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan ataupun ketidakjelasan saya berbicara, karena saya pun masih belajar. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.